Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Paling rendahnya tingkatan dalam agama itu Islam. Ya, yang kedua tingkatan maratibul iman itu asani martabatus saniyatu iman kata Syekh. Ya. Yang ketiga martabatu as-salis ke tingkat yang ketiga yaitu ihsan. Sesuai dengan urutan hadis Jibril yang kedua itu. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Berkata Syekh, ya, martabatus saniyah al-iman. Iman itu bid'un wa sab'un syu'batan. Apa? Iman itu bid'un. Apa bid'un? Bid'un itu memiliki 70 sekian. Ya, antara 73, 74 atau 77. Ya. Pokoknya enggak sampai 80. 70 sekian. Dari 1 sampai 9 aja lah. Ya. Syu'batan fa'a'laha. Apa a'la? Maka tingkatan yang paling tinggi dari iman adalah apa? Fa'a'laha adalah mengucapkan la ilaha illallah. Iman ini masalah iman ini. Tapi katanya kan 73 atau 74 atau 75 lah. Pokoknya di bawah 80. Bid'un. Bid'un itu ya sekitar itu. Berkisar antara 73, 74, 77. Ya, kurang lebih. Wallahu a'lam. Yang tertinggi dari iman itu adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah dari iman itu apa? Wa adnaha imatatul adza. Imatatul adza. Apa imatatul adza? Imatatul adza. Paling tinggi ucapan la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan dari jahat. Dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya jalan ada duri, ada batu kerikil, batu tajam, kaca, duri, atau yang mengganggu lalu lintas lah, pohon kelapa, pohon sawit kalau di tempat sawit, atau apa namanya itu, bunga yang terlalu rampak besar mengganggu orang, rindang banget. Nah, itu kan gangguan itu. Tidak nampak orang lawan dalam perjalanan. Kau tahu ada aja muncul tiba-tiba Honda karena dihalangi jalan, dihalangi pemandangan dari orang bermotor tadi kan. Kita singkirkan pelepah-pelepah sawit, pelepah kelapa, pisang misalnya di jalan. Itu sudah bagian dari iman itu. Hanya orang yang berilmu ini mau dia bekerja seperti itu. Kalau enggak, malas semuanya. Anak pondok aja malas karena dia enggak masuk ke dalam hatinya. Misalnya ada kotor masjid teras ya kan, sampah-sampah atau ya semacam gangguan lah di tempat-tempat halaman itu, entah tempurung yang pecah lah, entah kaca yang pecah atau keramik pecah, mestinya dibuang. Itu bagus itu, ada imannya itu. Yang paling rendah itu iman, tingkat iman yang rendah. Kemudian haya minal iman. Yang ketiganya bagian dari 73 itu paling rendah
paling tinggi. Kemudian dimasukkan malu di situ. Malu itu bagian daripada iman. Iman ada berapa tadi? Bid'un wa sab'una syu'bah. 70 sekian cabang. Sekian, bid'un itu sekian. Sampai 80. Ya, enggak sampai 80 lah. Antara 73, 74, 77 ya. Di bawah lah, di bawah 9. Ya. Begitu. Yang paling tinggi apa tadi? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi tingkat iman itu iman mengucapkan apa? La ilaha. Paling rendah apa tadi? Paling rendah apa tadi? Paling rendah apa? Menghindari, menghilangkan gangguan. gangguan. Terus haya, malu-maluan, bukan malu-maluin ya. Ada malu-malu, rasa malu, misalnya minta-minta malu, marah-marah malu, sifat kekanak-kanakan malu, sifat keperempuan-perempuanan malu misalnya. Itu iman itu. Malu itu iman. Malu itu 2. Ada berapa? 2. Malu yang terpuji, malu yang tercela. Oh, rupanya ada malu yang tercela. Malu itu semuanya bagus, ya. Tapi ada yang tercelanya. Apa malu yang tercela? Malu apa? Malu belajar, malu ketahuan bodohnya. Gak mau dia belajar, malu dia. Dia misalnya nggak pandai ngaji dari kecil, nggak pernah belajar. Idgham di gunahan nggak tahu dia. Tanda panjang mat nggak tahu dia. Huruf hijaiyah aja nggak hafal dia. Belajar malu dia, ini malu tercela nih. Nggak tahu dia apa itu syirik bid'ah, nggak tahu dia. Bahasa Arab mahaza nggak tahu dia. Haza ulaika nggak tahu dia. Apa lagi? Mufrad, musanna, jamak nak ngerti dia. Ya. Isim isyarat haza, isim isyarat untuk jauh, isim isyarat untuk dekat. Nggak ngerti. Apa itu huruf jar, huruf yang majrur, nggak tahu apa itu maf'ul bih, nggak tahu dia. Tapi belajar malu, ini malu tercela. Boleh malu kayak ini? Makin bodoh sampai mati dia. Pasti bodoh sampai mati. Kalau malu belajar, siapa yang tidak merasakan rasa hina, rendahnya belajar menuntut ilmu sedetik pun, tidak pernah dia merasakan, dia akan sepanjang umurnya akan di dalam kebodohan. Ya, nggak pandai-pandai dia. Ya, al-haya min syu'batu minal iman. Arkanu sittah. Berapa rukun iman? Sittah. Berapa sittah ini? 6. Bagus ya. Jadi iman itu bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un syu'batan. Bid'un wa sab'una syu'batan. Ada sekian 70 lebih daripada cabang iman. Ya. Antum minu billah, antum mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairi wa dalil. Apa dalil iman itu, Syok? Ada dalilnya nih. Rukun iman yang 6 itu dalilnya dalam Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wa kutubi wan nabiyyin. Di ayat Al-Baqarah 177 tuh ya.
Betul enggak? Ya. Itu 5. Iman kepada Allah, ya. Iman itu kan 6 tadi kan? Ya. Yang dikatakan iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, ada wal yaumil akhir itu kiamat itu. Ada 2 tuh. Wal malaikah 3, wal kitab 4, wan nabiyyin percaya kepada kitab, percaya kepada nabi, percaya kepada malaikat, hari kiamat, iman kepada Allah. 5. Yang ke-6-nya mana? Qadar. Nah, terpisah dalilnya. Kalau tadi di Al-Baqarah 177 itu 5 baru. Yang beriman kepada qada dan qadarnya mana? Di surat Al-Qamar. Tahu Al-Qamar? Di samping Ar-Rahman itu Al-Qamar mana? Antara Al-Waqi'ah dengan Al-Qamar, antara Ar-Rahman dengan At-Tur. Ya. At-Tur dengan Ar-Rahman, tengah-tengahnya Al-Qamar. Paham? Qaf, Az-Zariyat, surat At-Tur, surat Al-Qamar, An-Najm. Oh, bukan. An-Najm. Antara An-Najm dengan Ar-Rahman. Itu Al-Qamar ya. Surat yang ke-54. Kalau An-Najm 53. Kalau Ar-Rahman 55. 54-nya Al-Qamar, 53-nya An-Najmi. Paham? Bambang nganggu-nganggu aja. Tentang apa itu di surat Al-Qamar tadi? Tentang apa tadi? Ya mantap ya. Bagus ya. Dalil tentang qada dan qadar. Apa bunyinya? Ayo. Kalau yang 5 rukun di surat Al-Baqarah 107 tuh. Laisal birra walakinnal birra. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, tidaklah kebaikan itu hanya dengan menghadapkan wajahmu saja ke arah masyrik maghrib, arah timur dan barat, bukan itu kebaikan, bung. Nah, kata Allah, laisal bir, bukan itu yang disebut kebaikan. Hanya mengarahkan wajahmu, menghadap wajahmu ketika sholat misalnya, masyrik maghrib, di timur dan di barat. Akan tetapi yang dikatakan bir itu apa? Al-bir. Yang dikatakan bir itu man aman, orang yang mengimani Allah. Mengimani Allah, dia hari akhir. Kenapa orang beriman kepada Allah itu baik? Tahu? Orang yang tak beriman kepada Allah tak baik ya. Kenapa? Ria yang ada. Karena manusia. Karena duit manusia. Baik tak tuh? Kenapa kamu bekerja? Karena saya digaji. Kalau tidak digaji nggak kerjalah. Apaan kamu kerja? Kenapa kamu bersih-bersih masjid? Karena aku digaji. Kalau nggak digaji, biarkan aja masjid kotor berdebu. Itulah baiknya orang beriman. Apa yang diharapkannya lebih mulia daripada duit. Orang pun tidak kepayahan mengaji, dia menggaji. Karena dia beriman. Coba orang ini beriman. Kenapa kamu menolong Abu Nabil? Karena dia saudaraku semuslim. Tapi Abu Nabil tidak mau lah, dia cuman ngasih gitu. Kasihan lah dia anaknya banyak. Dia kemari bukan pakai minyak, beli minyak bukan pakai daun. Inilah duit. Makanya antum kasihkan duit kan. Anaknya banyak, nanti kelaparan anaknya, siapa yang ngasih makan misalnya kan. Kerjanya ngajar-ngajar aja, nggak ada kerja sawit dia. Betul? Tapi kalau orang ikhlas membela agama ya kan, kayak sahabat Nabi itu baik semua sahabat Nabi itu. Abu Bakar mengeluarkan duit bermiliar
memerdekakan budak-budak, Utsman bin Affan. Apa yang diharapkannya tuh Allah? Dia beriman. Kan orang beriman bagus. Nggak dimintanya, mana dulu aku ngasih sumur rumah, belinya 30 dirham, 30.000 dirham. Aku harus kasihlah sama aku. Capek-capek aku beli sumur rumah 30.000 dirham. Tapi enggak. Dia ikhlaskan karena dia iman kepada Allah. Allah akan membayar semua infakin dengan Nah, ini kan baik tuh. Tak paham itu yang baik itu kan? Paham kan? Nah, sampai sini dulu, nanti kita sambung ya. Barakallahu fikum. Baru satu, iman kepada Allah aja udah bagus. Gak mengharap kepada gaji kali ya. Penting surga lah dapat masuk. Orang-orang dulu gitu dia. Gak peduli dia digaji pun gak digaji. Innama nut'imukum liwajhillah katanya. Saya memberi makan ini karena mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak mengharapkan jaza, balasan darimu, wala terima kasih juga tidak. Barakallahu fiik. Ya, orang azan kita pergi ke masjid ya.